Nurmaila Tia masuk. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Cekrek, waalaikumsalam. Saya akan masuk, silakan duduk ya Mbak. Terima kasih Ibu. Baik. Baik Mbak, ini jadwal interview Mbak ya. Di sini saya sudah membaca beberapa persyaratan Mbak dan persyaratan lengkap. Dan selanjutnya saya akan melakukan interview. Sebelumnya Mbak sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Siap. Kalau sudah siap, di sini saya akan mengasih beberapa pertanyaan dan Mbaknya jawab ya dengan jelas dan tegas. Yang pertama, coba ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan, nama saya Nurmaila Dia, biasa dipanggil Maila. Umur saya 20 tahun, kemudian tempat tanggal lahir saya Brebes 17 Oktober 2000. Saya lulusan dari D3 Kebidanan, Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Kemudian alamat saya di Desa Cikesal Kidul, RT 6 RW 1 Blok DKI 456 Kecamatan Ketambungan Kabupaten Brebes. Hobi saya olahraga. Baik, selanjutnya kenapa Anda ingin bekerja di rumah sakit ini? Karena saya sebelumnya kan ikut kerja di bidan desa. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa di rumah sakit ini itu ada lowongan pekerjaan membutuhkan karyawan dari lulusan D3 Kebidanan, dan saya tertarik untuk bekerja di rumah sakit ini karena pelayanannya bagus. Baik, selanjutnya kenapa rumah sakit ini harus memperkerjakan Anda? Karena saya jujur, bertanggung jawab, disiplin, bekerja keras, dan tidak pernah mengenal lelah. Baik, selanjutnya apa kelemahan dan kelebihan Anda? Kelemahan saya itu public speaking itu kurang, kemudian saya juga emosinya masih labil, kemudian saya kurang mampu kalau misalkan bekerja sendiri. Jadi saya lebih baik bekerja dalam tim. Kemudian kelebihan saya itu saya ramah, terhadap orang baru juga saya ramah, kemudian cepat dekat dengan orang lain, kemudian mudah beradaptasi, kemudian jujur, kemudian disiplin juga, bertanggung jawab. Baik, selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang rumah sakit ini? Yang saya ketahui tentang rumah sakit ini itu bersih, kemudian pasiennya juga banyak yang udah percaya pada rumah sakit ini, kemudian pelayanannya juga baik, kemudian fasilitasnya juga memadai, dan saya tertarik untuk bekerja di rumah sakit ini. Baik, selanjutnya bagaimana Anda meyakini klien ketika Anda memberikan pelayanan? Saya memberikan pelayanan tentunya dengan ramah, murah senyum, supaya pasiennya nyaman dengan kita, dengan saya. Kemudian memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian kita berusaha untuk mendengarkan keluhan pasien, kemudian memberikan rasa empati pada pasien. Baik, selanjutnya apa yang dapat Anda lakukan bila harus menyelesaikan pekerjaan di waktu yang bersamaan? Jika semuanya itu darurat, saya bisa meminta bantuan kepada rekan kerja saya yang sedang tidak mempunyai kesibukan apapun. Baik, selanjutnya coba Anda ceritakan bagaimana Anda mengatasi situasi di mana Anda harus melakukan banyak tugas dan Anda harus membuat prioritas tugas mana yang harus dilakukan. Saya akan memprioritaskan tugas mana dulu yang harus dikerjakan dengan waktu dekat, baru melakukan tugas yang baik. Berikan saya contoh saat Anda harus membuat suatu keputusan. Keputusan itu kan biasanya kalau di dunia kesehatan itu harus cepat dan tepat. Jadi misalkan di rumah sakit itu ada ibu yang akan melakukan persalinan, kemudian terdapat tanda-tanda bahaya persalinan, saya akan segera dengan cepat untuk mempersiapkan ibu tersebut untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang lebih memadai agar nyawa ibu dan bayinya bisa tertolong semua. Baik, ceritakan pengalaman Anda ketika mempersatukan kepentingan pribadi untuk membantu rekan kerja dan memahami tugasnya. Contohnya pengalaman saya itu ketika saya sedang tidak bekerja, saya sedang tidak bekerja, saya sedang di rumah, kemudian tiba-tiba dari bidan itu menelpon saya untuk membantu menolong yang sedang gawat di bidan tersebut. Saya bergegas untuk
pergi ke tempat bidan tersebut. Saya lebih mengutamakan pekerjaan saya karena saya sudah disumpah. Baik, ceritakan pengalaman Anda ketika berada di tim dan salah satu anggota tim tidak melakukan tugasnya. Saya mengajak orang tersebut untuk mengerjakannya bareng-bareng, kemudian tanyakan terlebih dahulu apa yang sulit, apa yang tidak dipahami agar orang tersebut mau melakukan pekerjaannya. Baik, pertanyaan terakhir ya Mbak. Ya. Bagaimana cara mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga? Ketika saya sedang bekerja, saya fokus pada pekerjaan saya. Kemudian ketika saya tidak bekerja, saya sedang di rumah, saya akan meluangkan waktu untuk keluarga saya. Tidak? Iya. Baik Mbak, Mbak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya. Selanjutnya untuk hasil nanti saya hubungi Mbak. Iya. Mbak sudah meninggalkan nomor WA di ini ya persyaratannya. Baik Iya. Mbak, terima Terima kasih. kasih ya Ibu.